khususnya menggunakan metode yang 5 etika ini. Nah, jadi pertama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk siang hari ini. Nah, yang ingin saya pertanyakan yang pertama adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Jadi memang sering kita sebagai pimpinan sekolah, saya sebagai pimpinan sekolah mengalami suatu hal yang dinamakan dilema etika, yang mana ini memang harus membuat suatu keputusan yang benar-benar tepat. Ya, tentu kita acuannya untuk mengambil keputusan ini adalah berdasarkan suatu value yang tentunya yang diterapkan di sekolah kita, pertimbangan nilai-nilai, ya, khususnya nilai-nilai kebajikan, ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Pak Bapak dalam menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, ya, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Pak dalam mengambil satu keputusan? Ya, setiap keputusan pasti tidak akan memuaskan berbagai pihak. Pasti akan ada sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ya. Namun kita tetap harus punya prinsip acuan yang menjadi pertama prinsip sekolah kita. Tentunya kembali ke dalam visi misi kita yang kita implementasikan ke dalam nilai-nilai sekolah itu sendiri. Nah, pertimbangannya tentunya ya berdasarkan untuk kebaikan untuk semuanya, seperti itu. Ya, betul. Nah, jadi memang itu langkah dan tujuan kita di mana semua keputusan itu berpihak kepada semua pihak. Nah, kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak gunakan untuk mengatasi permasalahan itu? Baik. Jadi dalam kita mengambil keputusan tentunya kita tidak sendiri. Kita butuh banyak pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan dari berbagai pihak, seperti kita rekan sejawat, ya. Pada rekan-rekan guru, mungkin juga bisa melibatkan komite sekolah dan berbagai pihak. Kalau di sini kita juga pertimbangan dari yayasan dan tentunya banyak pemangku kepentingan yang lainnya yang harus kita libatkan untuk bisa memberikan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan sebelum kita memutuskan atau mengambil suatu kebijakan. Nah, jadi istilahnya kita melibatkan beberapa pihak, teman sejawat, bahkan semua warga sekolah dan juga yayasan, karena ini di bawah yayasan tentunya, dan juga mungkin tidak terlepas dari komite ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, ya, pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi kalau keputusan itu paling efektif ketika kita pertimbangkan ini berkepentingan atau mengacu kepada semua untuk kepentingan banyak orang. Ketika hal ini untuk kebutuhan, misalnya ini untuk demi kebaikan peserta didik, Ya. tentunya itu yang akan kita putuskan, bukan demi kebaikan misalnya pihak lain yang mereka yang kadang mendesak minta yang ini aja diputuskan, tetapi kita harus pertimbangkan demi kebaikan banyak pihak, terutama di sini ya kalau kita ngomong peserta didik, untuk perkembangan peserta didik, ya, seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa semua keputusan itu berpihak kepada yang menginginkan. Betul. Baik, terima kasih Pak. Jadi beberapa hal saya telah dapatkan mengenai bagaimana Bapak mengatasi persoalan-persoalan atau kasus di sekolah ini. Dan dari saya mungkin seperti itu dan cukup itu. Dan selanjutnya mungkin kami silakan Ibu Suci untuk selanjutnya memberikan satu pertanyaan. Terima kasih kepada Pak Santo. Di sini Pak atas waktu dan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancara. Baiklah, saya
di sini, adakah atau hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil suatu keputusan di sekolah? Ya, memang tantangan, ada hal yang menantang. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi setiap keputusan itu tidak semua orang selalu merasa nyaman dengan keputusan. Jadi ya tantangannya itu bagaimana agar keputusan itu bisa apa istilahnya diterapkan untuk semua orang dan untuk demi kebaikan semua pihak ya, terus seperti itu. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya ataukah melalui jadwal penyelesaian mungkin hari apa, jam berapa, kemudian faktor apa yang dilibatkan, seperti apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau dalam pengambilan keputusan seperti ini adalah kita berdasarkan pertimbangan situasional. Jadi setelah itu baru kita akan memanggil beberapa pihak yang mungkin bisa kita jadikan untuk bahan pertimbangan, seperti itu, diajak untuk berdiskusi. Jadi tentunya memang tidak ada penjadwalan khusus, tetapi kita akan meminta pertimbangan kepada tentunya yang berkepentingan, seperti itu. Berarti Bapak mengambil kesepakatan bersama ya Pak yang dalam mengumpulkan semua pihak sekolah. Betul, betul. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan berdasarkan kasus dilema ini Pak? Iya, tentunya orang yang bisa membantu kita adalah salah satunya ya komite sekolah dan juga para rekan-rekan itu yang akan kita jadikan untuk membantu kita, rekan kerja tentunya ya, rekan atau mitra. Yang kedua pertimbangannya yang unsur di mungkin punya sudut pandang lain itu ya dari komite sekolah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya juga di sini Bapak telah menyampaikan kepada Bapak tadi sesuai dengan kasus kita yang bertemakan dengan kita. Kira-kira nih Pak, di akhir wawancara kita ini kan kita mempunyai suatu kesimpulan atau refleksi diri, ya kan, dari pengalaman Bapak tentang tantangan pengambilan kasus dilema kita tadi. Kira-kira seperti apa refleksi yang ingin Bapak capai pada tahap depan? Baik. Jadi Bapak Suwarto, Ibu Suci, memang kita sebagai pimpinan sekolah, khususnya saya di sini, banyak sekali tantangan yang harus tentunya di situ menguji kematangan kita, menguji kebijaksanaan kita dalam mengambil keputusan. Dan itu memang tidak mudah. Namun kita tetap harus punya pegangan dalam mengambil keputusan, itu harus punya pegangan, punya prinsip. Berdasarkan apa? Nah, kalau kita ada nilai apa sih yang sebenarnya yang ingin kita terapkan, yang menjadi tujuan. Kenapa kita memutuskan seperti itu? Punya alasan. Kenapa keputusannya seperti ini? Juga harus ada alasannya. Tentunya kebijakan ini berdasarkan ada prinsip yang harus kita jalankan. Berdasarkan ya, kalau kita bilang nilai-nilai yang harus kita terapkan. Ya. Oke Bapak, terima kasih. Di sini pun jadi kami dapat juga mengambil kesimpulan ya Pak Suwarto. Kita berarti dalam menyelesaikan sebuah masalah kasus di sekolah kita dapat menyelesaikan dengan 9 keputusan langkah dalam mengambil kebijakan keputusan, 4 paradigma, dan dilandasi dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, mungkin di sini ada tambahan Pak Suwarto, silakan kalau ada tambahan. Baik, jadi Pak Irawan, tadi sudah kita bahas beberapa pertanyaan dan juga kami telah memperoleh satu informasi dari beberapa keputusan dan juga langkah-langkah yang telah Bapak ambil. Dan tentunya di sini kami juga sangat berterima kasih. Refleksi kami hari ini cukup luar biasa sekali. Ya, artinya ada suatu hal yang positif yang juga dapat kami petik dari wawancara ini. Semoga kita juga semuanya bisa memberikan
Saya rasa itu Pak Irawan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya dan juga beberapa informasinya ya. Salam selalu sukses, Iya. semangat untuk kita semua ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih.